Penantian cinta selama 16 tahun. Mengingat rilisnya video ini bertepatan dengan tanggal 14, tentu cocok jika membahas tentang kisah cinta yang epik terjadi di cerita silat. Dan salah satu cerita cinta paling diingat dalam cerita silat, tentu penantian seorang Yang Kuo selama 16 tahun, menanti kekasih hatinya. Apa saja yang terjadi selama 16 tahun penantian tersebut? Bagaimana kita bisa menyelami perasaan dari Yang Kuo selama penantian tersebut? Mari kita lihat pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks, karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai perjalanan kita di Lembah Putus Cinta. Lembah Putus Cinta menjadi salah satu tempat yang paling indah sekaligus paling angker dalam kisah kembalinya pendekar Raja Wali. Tidak tanggung-tanggung tokoh yang menjadi korban akibat berhubungan dengan lembah ini, dan bahkan semua keluarga penghuni lembah ini, pada akhirnya harus tewas semua. Kong Sun She tewas bersama Chiu Qianqi setelah keduanya berkelahi, dan jatuh ke dalam jurang. Kong Sun Lui juga tewas dalam upayanya menyelamatkan Yang Kuo. Ruoi juga tewas setelah perselingkuhannya dengan Gong Sun Zi terbongkar. Bahkan Fan Yiweng juga tewas 16 tahun kemudian. Tidak satu pun dari kelima tokoh utama dari lembah tersebut yang selamat. Dua protagonis utama kita juga dibuat menderita bukan main gara-gara lembah ini. Bagaimana Yang Kuo dan Xiao Long Ni harus disiksa oleh bunga cinta. Dan pada akhirnya lembah ini yang juga menjadi spot favorit untuk terjun bebas, yang dilakukan Xiao Long Ni, Yang Kuo hingga Kuo Xiang. Lembah inilah yang menjadi tempat untuk menutup ending setengah menggantung dari kisah kembalinya pendekar Raja Wali, yang kemudian diberlanjut 16 tahun setelahnya. Lalu, apa yang terjadi selama 16 tahun penantian Yang Kuo? Untuk para pembaca novel pastinya sudah tahu. Tapi bagi para penikmat film maupun serialnya, bagian cerita ini sering tidak digambarkan dengan jelas. Setelah Huang Rong mengarang cerita tentang biarawati Laut Selatan yang membawa pergi Xiao Long Ni, Yang Kuo memutuskan untuk mencoba memakan penawar racun bunga cinta. Ia tidak ikut bibinya kembali ke Xiangyang, dan menghabiskan waktunya di lembah tanpa cinta selama sebulan lebih. Selama waktu itu ia mengangkat saudara dengan Cheng Ying dan Wu Shuang sekaligus mengajarkan teori teknik pedang gadis Yue kepada Wu Shuang yang satu perguruan dengannya. Dalam rentang waktu itu pula Yang Kuo secara teratur mengkonsumsi rumput pemotong usus dan berhasil menawarkan seluruh racun cinta dari tubuhnya. Setelahnya, Yang Kuo meninggalkan pesan perpisahan kepada dua saudarinya, ia kembali ke makam kuno. Namun karena tempat itu mengingatkannya pada Longker, ia pun menjelajahi Jianghu selama beberapa bulan. Suatu hari, ia menemukan dirinya berada di dekat kota Xiangyang. Ia rindu dengan Kuo Qing, tetapi ia tidak ingin melihat Kuo Fu. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi Raja Wali Dugu yang sudah lama tidak ia jumpai. Ia tinggal bersama Raja Wali Dugu selama berbulan-bulan. Suatu hari karena bosan, ia berjalan ke puncak tebing, mengunjungi kuburan pedang. Sejak hari itu, ia mulai berlatih siang dan malam. Selama 3 pergantian musim, Yang Kuo membuat sedikit kemajuan. Ia sadar kalau level seni bela dirinya sudah berada di puncaknya, untuk itu memang sulit baginya agar bisa mendapatkan peningkatan lagi. Genap 1 tahun setelah berpisah, ia memutuskan untuk ke Lembah Cinta. Akan tetapi Raja Wali Dugu malah menuntunnya ke arah selatan. Awalnya, ia menolak tapi setelah ia berpikir Raja Wali raksasa yang berkekuatan ilahi ini, mungkin punya maksud baik untuknya, dan dengan menuju ke selatan ia mungkin bisa bertemu dengan Xiao Long Ni. Dalam masa waktu 1 bulan, Yang Kuo pun tiba ke pantai Laut Selatan.
Di sanalah Yang Kuo memantapkan pikirannya yang kalut menanti dan mencemaskan Xiao Longni. Di bawah terjangan ombak pantai yang keras, ia pun berlatih keras sehari 2 kali. Dalam sebulan, ia merasa tenaga dalamnya telah meningkat pesat. Suatu hari, Yang Guo semakin asyik dengan sesi latihannya bersama Raja Wali dengan menebaskan pedangnya sekuat tenaga. Raja Wali berhasil menghindar, tapi tenaganya yang besar tidak dapat ditarik kembali, pedangnya pun mengenai pohon, dan pohon itu terbelah menjadi 2. Yang Guo berpikir jika ia bisa mencapai level memotong pohon tanpa mematahkan pedang kayunya, maka ia sudah akan mendekati kemampuan Dugu Qiubai. Musim semi pergi, musim gugur datang, bulan-bulan berlalu. Ia terus melatih seni pedangnya di ombak laut siang maupun malam dan apapun cuacanya. Suara yang dihasilkan oleh pedang kayu yang dipakai Yang Kuo itu semakin keras sampai pada titik di mana ia mampu menghasilkan volume suara yang besar. Setelah beberapa bulan, suara dari pedang kayu itu semakin pelan, hingga tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Beberapa bulan lagi berlalu dan pedang itu mengeluarkan suara lagi. Proses dari lembut ke keras dan keras ke lembut berulang 7 kali. Akhirnya, ia mampu menghasilkan suara apapun yang dia inginkan, keras atau lembut. Pada saat dia mencapai tahap ini, ia menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa dia telah berada di laut selama 6 tahun. Pada saat ini, ketika Yang Kuo berlatih di gelombang laut dengan pedang kayu di tangannya, angin yang dihasilkan oleh pedangnya dapat mengusir ombak. Raja Wali Dugu bahkan sudah tidak mampu bertahan lebih dari 3 jurus saat latihan dengannya. Ia menyadari apa yang dirasakan oleh Dugu Qiubai. Tidak heran kalau Dugu merasa kesepian dan mengubur pedangnya. Selama pelatihannya di laut, Yang Guo sering bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang biarawati Laut Selatan. Tidak ada satupun dari ribuan orang yang ia tanya tahu akan biarawati yang dimaksud. Di suatu malam yang berangin dan berhujan, ada sesuatu yang menggetarkan hati Yang Kuo. Ia dan Raja Wali Dugu berjalan ke barat. Sejak saat itu, ia kembali ke dataran tengah dan menjelajahi Jiangnan, region selatan. Ini artinya selama 7 tahun ia habiskan waktunya untuk berlatih, menghasilkan peningkatan tenaga dalam yang tinggi yang didapat olehnya. Lalu sisa 9 tahun penantiannya ia habiskan untuk menjelajahi Jiangnan. Apa yang dilakukan Yang Kuo selama 9 tahun tersebut? Saat itu sudah 9 tahun lamanya Yang Kuo menjelajahi Jiangnan di sekitaran bulan Februari awal musim semi. Cuaca dingin dan hujan salju belum sepenuhnya hilang. Feng Ling, sebuah dermaga di Sungai Kuning tengah membeku akibat hujan salju semalam. Kapal-kapal tidak bisa berlabuh, dan gerobak-gerobak tidak mampu menyusuri sungai es. Banyak orang terpaksa mencari penginapan di situ. Salah satu penginapan terbesar di kota dermaga itu kamarnya penuh, dan ada antrian sekitar 20 orang yang tidak mendapatkan kamar harus duduk melingkar di aula penginapan. Kuo Xiang dan Kuo Polu telah berusia 16 tahun kala itu, bersama kakak mereka Kuo Fu. Mereka terjebak di aula penginapan tersebut, dalam misi mereka menyebar undangan untuk pertemuan pendekar. Disinilah ketiga anak Kuo Jing ini mendengarkan kisah heroik pendekar Raja Wali. Tercatat ada 3 orang di penginapan itu yang menjadi saksi hidup langsung yang ditolong oleh pendekar Raja Wali, yaitu pria dari Sikuan, pria bermarga Song, dan seorang wanita paruh baya. Selain ketiga orang ini, masih ada hantu kepala besar satu dari 10 hantu Gua Barat yang dipimpin oleh Fan Yiweng, yang diam-diam menaruh perselisihan dengan pendekar Raja Wali tersebut. Dari sini bisa disimpulkan apa yang dilakukan Yang Kuo selama 9 tahun terakhir, dengan menjadi sebuah legenda hidup yang menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang ditindas, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 2 dari 3 orang itu juga mengungkap kalau pendekar Rajwali suka ke pantai laut selatan untuk memandangi laut selama berhari-hari. Jadi sampai di sini, bisa disimpulkan yang dilakukan Yang Guo selama 16 tahun penantiannya adalah 1. Berlatih bela diri selama 7 tahun, di mana dengan tenaga dalamnya yang sudah tinggi, dia memutuskan untuk tidak lagi membawa pedang beratnya dan meninggalkannya. 2. Menjelajahi Jiangnan selama 9 tahun,
dan memberikan pertolongan tak terkira bagi orang-orang yang membutuhkan, hingga ia diberikan julukan pendekar Raja Wali. Tidak melakukan apapun, hanya menatap laut menunggu wanita yang ia rindukan. Sebelum akhirnya serangkaian kejadian, tak terduga akhirnya menemukan dua pasangan yang telah berpisah lama ini. Sebuah penantian lama, yang membuahkan hasil. Selama 16 tahun ini, Yang Kuo tidak berubah hatinya, dalam hatinya hanya ada Xiao Longni, Xiao Longni pun dalam hatinya hanya ada Yang Kuo. Sebuah cerita cinta di dunia persilatan yang menyejukkan hati. Menurut kalian, cerita cinta paling menyentuh hati kalian dalam cerita silat cerita cinta siapa? Tuliskan di kolom komentar siapa, dan alasannya apa. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.